Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Anjasni Lestari dengan akhiran NIM 44 dan teman saya. Nama saya Dian Masita dengan NIM akhiran 42. Saya Dina Olivia Komalasari dengan NIM 43. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai alih fungsi lahan. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari alih fungsi lahan, daerah alih fungsi lahan, penyebab alih fungsi lahan, dan dampak alih fungsi lahan. Baik, definisi alih fungsi lahan akan dibacakan oleh teman saya, Dina Olivia. Dipersilakan. Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain. Proses ini dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti urbanisasi, pembangunan infrastruktur, pertanian, dan industri. Konversi lahan dapat memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Selanjutnya, daerah alih fungsi lahan. Kami melakukan observasi alih fungsi lahan di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut. Desa Sengkol yang terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, telah mengalami alih fungsi lahan terutama karena perkembangan pariwisata di kawasan Mandalika. Kawasan Mandalika merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas di Indonesia, dan pengembangan proyek-proyek pariwisata seperti hotel, resort, dan sirkuit balap motor internasional telah mendorong konversi lahan di sekitar Desa Sengkol. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan permukiman telah diubah menjadi area komersial dan fasilitas pariwisata. Alih fungsi lahan terjadi karena berbagai penyebab, baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa penyebab utama alih fungsi lahan, yaitu urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menyebabkan kebutuhan lahan untuk perumahan, infrastruktur, dan fasilitas umum meningkat. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas umum lainnya seringkali memerlukan lahan yang luas yang menyebabkan perubahan fungsi lahan dari fungsi aslinya. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi seperti industri dan perdagangan membutuhkan lahan untuk pabrik, kantor, dan pusat pembelanjaan yang menyebabkan konversi lahan pertanian atau lahan kosong menjadi area industri dan komersial. Kemudian untuk pengembangan pariwisata, pengembangan destinasi wisata dan fasilitas pendukungnya seringkali mengubah fungsi lahan dari pertanian atau hutan menjadi hotel, resort, dan fasilitas rekreasi lainnya. Baik, di sini saya akan membacakan dampak positif dan negatif dari alih fungsi lahan. Di Desa Sengkol, alih fungsi lahan telah membawa dampak positif seperti peningkatan pembangunan, perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini terutama terkait dengan perkembangan pariwisata di kawasan Mandalika yang telah menciptakan pusat-pusat ekonomi baru dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Alih fungsi lahan di Desa Sengkol juga dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain peningkatan global warming, menurunnya kualitas tanah, berkurangnya produktivitas lahan, berkurangnya lahan pertanian, dan berkurangnya profesi terkait pertanian seperti petani. Sekian penjelasan dari kami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa alih fungsi lahan di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah fenomena di mana lahan yang awalnya digunakan untuk pertanian, hutan, atau fungsi lain diubah menjadi penggunaan yang berbeda seperti perumahan, industri, atau pariwisata. Dari alih fungsi lahan ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dengan pengolahan lahan yang baik, alih fungsi lahan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal di sana. Alih fungsi lahan di Lombok Tengah bagian selatan membawa peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Namun tanpa pengolahan yang hati-hati dan berkelanjutan, dampak negatifnya bisa jadi signifikan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus menjadi
prioritas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil terkait alih fungsi lahan di kawasan ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.